Selamat datang di update berita terkini IKN Nusantara. Berikut ini 3 topik utama IKN Nusantara yang sedang menjadi sorotan di berbagai media. Magnet IKN bikin Bandara Balikpapan makin padat. Otorita IKN menerapkan konsep Spong City. Teknik hydroseeding hijaukan koridor jalan tol IKN. 3 topik berita tersebut yang telah disiapkan sebagai update berita IKN terkini. Jadi langsung aja kita mulai. Magnet IKN bikin Bandara Balikpapan makin padat. Pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN Nusantara sudah memberikan dampak positif ke ekonomi setempat. Saat ini okupansi dan jumlah penerbangan dari Jakarta menuju Balikpapan meningkat. Sebanyak 40 maskapai penerbangan internasional menjajaki penerbangan ke dan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Hal tersebut seiring dengan kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebagai pusat pemerintahan, IKN adalah kota internasional dengan banyak perwakilan diplomatik negara sahabat dan sesuai kebutuhannya akan ada juga kantor-kantor berbagai perusahaan asing yang memiliki bisnis di Indonesia. Pada Bandara Sepinggan sendiri, direncanakan perpanjangan landasan pacu dari 2.500 meter saat ini menjadi 3.200 meter dengan dana APBN. Dengan landasan pacu sepanjang itu, akan bisa mendarat dengan nyaman pesawat sebesar Airbus 380 yang berpenumpang 850 orang atau Boeing 777 dengan 600 penumpang. Sejumlah maskapai luar negeri mengajukan izin untuk bisa mendarat di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Hadirnya maskapai tersebut tinggal menanti keputusan pihak Angkasa Pura. Salah satu yang menjadi kesulitan maskapai asing mendarat di Bandara Sepinggan terkait landasan pacu yang hanya 2.500 meter. Sementara rata-rata pesawat maskapai asing sangat besar, minimal membutuhkan landasan pacu 3.000 meter. Pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN Nusantara digadang-gadang membawa dampak positif kepada sektor penanaman modal di Kalimantan Timur. Ini tercatat dari tingkat okupansi dan jumlah penerbangan dari Jakarta menuju Balikpapan. General Manager Garuda Indonesia Branch Office Balikpapan, Joko Aswardi, menerangkan, sejak pembangunan IKN Nusantara terjadi peningkatan kunjungan yang masuk ke Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Utamanya disinyalir adalah aparatur negara dan calon-calon investor. Joko membidik akan terus terjadi peningkatan pada rute tersebut. Mengingat lagi ada proses pembangunan jalan tol menuju IKN Nusantara yang bakal rampung dalam waktu dekat. Setelah jalan tol ini bisa diakses, maka perjalanan dari Balikpapan menuju IKN Nusantara akan menjadi makin singkat. Bahkan disebut-sebut bisa ditempuh hanya dalam kurun waktu 30 menit. Alhasil, bisa memudahkan perjalanan logistik ke IKN Nusantara. Selain Garuda Indonesia, ternyata potensi pasar ini juga disambut oleh maskapai plat merah lainnya, yakni Pelita Air. Diketahui maskapai anak perusahaan Pertamina ini mulai terbang dari Jakarta Balikpapan sejak 20 Maret 2023 kemarin. Angkasa Pura I akan segera menginformasikan perkembangan lebih lanjut setelah direksi memastikan langkah selanjutnya dalam proyek perpanjangan landasan pacu. Adapun rencana kunjungan maskapai internasional ini akan lebih terarah dan terkoordinasi untuk mendukung perkembangan IKN dan infrastruktur terkait. Otorita IKN menerapkan konsep Spong City. Tim dari Otorita Ibu Kota Nusantara tengah merancang pengelolaan sumber daya air hingga drainase yang ramah lingkungan. Sehingga tak akan setetes pun air hujan yang terbuang percuma karena langsung diserap ke tanah dan drainase. Pengelolaan air hujan dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya dengan menampung melalui bak tandon air untuk langsung bisa digunakan, menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah. Kemudian dari drainase dialirkan ke riparian sungai terdekat untuk mengurangi beban pada sungai di hilir. Lantas, selalu memelihara metode tersebut agar berdaya guna dan berkelanjutan. Konsep drainase ramah lingkungan ini merupakan metode yang ke depan diperlukan dan erat kaitannya dengan perubahan iklim, perubahan yang ditandai dengan naiknya muka air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan durasi dan intensitas hujan, perubahan arah angin, dan perubahan kelembapan udara. Ada beberapa metode drainase ramah lingkungan yang dapat dipakai di Indonesia. Di antaranya adalah metode kolam konservasi, metode sumur resapan, metode riverside folder, dan metode pengembangan areal perlindungan air tanah. Direktur Sarana dan Prasarana Dasar Otorita IKN, Agus Ahyar, menjelaskan, pendekatan dengan cara mereduksi kecepatan dan debit puncak kelimpasan air hujan akan memperkecil banjir dan erosi badan air, mengurangi beban saluran, dan meningkatkan kualitas air di badan air alamiah. Selain itu, Otorita IKN juga tengah mempelajari berbagai pengalaman Center for Livable Cities, organisasi di bawah Kementerian Pembangunan Nasional Singapura,
dalam membangun kota layak huni untuk diadaptasi dalam pembangunan Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara menyebut sumber air untuk memenuhi kebutuhan penduduk IKN dipasok dari 4 bendungan yang sedang dalam tahap pembangunan. IKN merupakan kota yang menerapkan sponsity, artinya air hujan akan langsung terserap ke tanah dan diolah sehingga bisa menambah pasokan selain dari bendungan, waduk maupun embung. Adapun 4 bendungan yang memasok air di IKN adalah Bendungan Sepaku Semoy, terletak di Desa Argomulyo dan Sukomulyo di Kecamatan Sepaku dengan produksi air baku sebanyak 2.500 liter per detik. Bendungan Batu Lepek, terletak di Desa Jonggon, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kertanegara. Bendungan ini mampu memproduksi air baku mencapai 4.300 liter per detik. Bendungan Sumber Daya Air IKN Barat di Kelurahan Sepaku dan Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, yang mampu menghasilkan air baku mencapai 5.710 liter per detik. Bendungan Sumber Daya Air IKN Selatan di Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, dengan produksi air baku sebanyak 1.650 liter per detik. Agus Akyar menjelaskan, seiring dengan perkembangan IKN, maka akan banyak lahan yang dibangun menjadi jalan, area parkir, dan berbagai bangunan lain dengan alas semen yang dipastikan air hujan tidak bisa langsung meresap ke tanah. Untuk itu, disiapkan sistem drainase low impact development yang mampu menahan limpasan air hujan sehingga dapat meresap ke dalam tanah, sekaligus menambah cadangan aquifer, bahkan dapat memfilter air hujan dan polutan dari limpasan permukaan. Teknik hidroseeding, hijaukan koridor jalan tol IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, menyampaikan telah menyiapkan 52.000 pohon untuk ditanam pada koridor jalan tol Ibu Kota Nusantara. Ada 89 jenis tanaman yang disiapkan. Penanaman tersebut juga sekaligus sebagai beautifikasi jalan tol dan dikelompokkan sesuai dengan jenis tanamannya. Beberapa jenis tanaman yang siap ditanam adalah pulai, ketapang kencana, suren, damar, beringin, hingga terem besi yang cocok untuk koridor jalan tol. Selain itu juga disiapkan area nursery yang mendapatkan suplai air dari Sungai Rawa Buaya dengan kapasitas maksimal 5.000 liter per hari. Pengelolaan air nursery dilakukan oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat sebanyak 30 orang. Menteri Basuki mengatakan pembangunan jalan tol IKN yang nantinya tersambung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat konektivitas menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Nanti kalau sudah ada jalan tol IKN ini, waktu tempuh menuju KIPP kira-kira hanya 30-40 menit saja. Kalau sekarang kan masih sekitar 2 jam, kata Menteri Basuki. Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan lereng-lereng tol IKN akan dirancang memiliki hidroseeding. Hidroseeding adalah alternatif proses penyebaran biji secara tradisional dengan cara menyemprotkan campuran berbagai bahan. Bahan pertama ada biji yang diutamakan biji rumput, tetapi dapat juga berupa tumbuhan berbunga, semak belukar, maupun pohon. Kedua, ada sintetis dan atau conditioner tanah alami, seperti polikrilamid polymers atau ekstrak tumbuh-tumbuhan. Ketiga, ada soil amendment, meliputi mineral gypsum, kapur, kalsium karbonat, atau bahan organik seperti residu tanaman maupun hewan. Keempat, ada mulsa yang merupakan serat alami seperti jerami, kayu, kapas, serabut kelapa, serat sintetis seperti kertas dan plastik, serta mikorisa. Komponen-komponen ini kemudian dicampur atau dilarutkan dalam air, kemudian disemprotkan ke lereng jalan. Hidroseeding bermanfaat untuk menurunkan tingkat erosivitas lereng jalan dan mampu menghemat biaya pembangunan hingga 50%. Sementara di jalan tol IKN, di antara tangga-tangga hidroseeding akan ditanami pepohonan untuk menghijaukan IKN. Di sisi lain, sebanyak 42.000 tanaman dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat disiapkan untuk menghijaukan IKN. Sebagian tanaman akan ditanam di jalan tol IKN dan sebagian lainnya akan diletakkan di kawasan inti pusat pemerintahan. Sementara, salah satu kontraktor jalan tol IKN, yakni PT Wijaya Karya, telah melaksanakan reboisasi serta penyediaan area persemaian di proyek jalan tol KKT Karyangau SP Tempadung untuk pohon-pohon yang akan ditanam di IKN. Direktur Utama Wika Agung Budi Waskito mengungkapkan, Wika juga bekerja sama dengan bank sampah lokal untuk mengelola sampah-sampah yang dihasilkan proyek Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Selain itu, ia mengatakan, limbah juga dipisahkan berdasarkan kategorinya untuk dapat diolah. Setelah 8 minggu, kata Agung, kompos terbentuk dari lubang biopori dipanen dan diaplikasikan pada vegetasi sekitar lokasi proyek. Penghijauan ini merupakan bukti manajemen konstruksi pembangunan infrastruktur IKN juga peduli terhadap lingkungan. Demikian update berita terkini mengenai IKN Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update berita terbaru berikutnya.
Tetap semangat, tetap update, dan tetap sukses!